Alfamart atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk saat ini alhamdulillah sudah hampir di beberapa kota di seluruh Indonesia. Ya mungkin kalau hitungan jumlah ya kurang lebihnya sekitar 17.000. 17.000? Ya. Itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Dan kebetulan kita juga ada yang sudah ekspansi, jadi Made in Indonesia bisa ekspansi ke luar negeri. Kita bisa merambah ke sebuah negara di Filipina. Kurang lebih hampir 1.000 toko. Awal itu sekitar 500-an juta. Oke. Ya. 500 juta ini untuk sewa brand selama 5 tahun. Alphagif, aplikasi belanja harian yang mudahnya seujung jari. 나와 함께 있어주세요. Kirim lebih cepat. Banyak promo dan gratis ongkir tanpa syarat. Aplikasi belanja harianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Zaidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Alhamdulillah luar biasa pada hari ini tanggal 13 Januari tahun 2023 kita sedang bersama dengan Pak Budi Santoso ya. Pak Budi Santoso ini adalah Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau orang mengenalnya adalah Alfamart. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Bejan. Sehat? Sehat Pak Bejan. Alhamdulillah. Teman-teman, jadi kita siang hari ini punya kesempatan sangat istimewa. Kita ingin ngobrol-ngobrol panjang tentang Alfamart. Jadi masyarakat, saya yakin siapa yang nggak kenal Alfamart ya, di tanah air kita menjamur Pak Budi Alfamart ini ya. Semakin hari kemunculannya seperti jamur di musim hujan. Amin. Masuk kampung-kampung ya, sampai di pelosok-pelosok itu di mana yang nggak ada Alfamart, sekarang ada Alfamart. Pak Budi, Ya. Kira-kira sekarang ini gerai Alfamart itu sudah sampai berapa jumlahnya Pak Budi? Oke, baik, terima kasih Pak Bejan sebelumnya kepada khususnya juga para pemirsa di podcast Jateng Pos di podcast Jawa Tengah ya, Semarang. Pada prinsipnya Alfamart atau yang tadi biasa disebut Alfamart atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk saat ini alhamdulillah sudah hampir di beberapa kota di seluruh Indonesia. Ya mungkin kalau hitungan jumlah ya kurang lebihnya sekitar 17.000. 17.000? Ya. Itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Dan kebetulan kita juga ada yang sudah ekspansi, jadi Made in Indonesia bisa ekspansi ke luar negeri. Kita bisa merambah ke sebuah negara di Filipina. Jadi Alfamart sekarang ini selain di dalam negeri juga sudah masuk ke luar negeri. Luar negeri. Di ya. Filipina. Di Filipina. Jadi suatu ketika Pak Bejan bersama tim-timnya kalau lagi jalan-jalan ke Filipina, nanti di sana ya. Ada namanya Alfamart. Ya. Namanya Alfamart juga. Namanya Alfamart. Oke. Kurang lebih hampir 1.000 toko. 1.000 toko di Filipina. Di Filipina. Jadi di sana kebetulan hampir seluruh toko itu juga memang franchise, Pak. Oh, franchise sehingga toko-toko kami bisa berada di kota-kota Filipina dan kami juga ada produk-produk yang mungkin tenaga kerja juga itu juga ada dari Indonesia. Ya. Sehingga alhamdulillah kami juga salah satu minimarket yang bisa tembus ke luar negeri. Ya. Selain di Filipina, di mana lagi? Saat ini masih di Filipina. Masih di Filipina. Ya, harapannya nanti bisa merambah ke beberapa negara lain. Ya.
Luar biasa. Jadi teman-teman catatannya adalah Alfamart saat ini jumlahnya sudah sekitar 17.000 Ya, kurang lebih 700 ya. di Indonesia, gerai. Kemudian kalau di luar negeri itu sudah merambah ke Filipina. Ya, jumlahnya 1000-an ya. Ya. Luar biasa. Makanya kalau kita kemana-mana itu ketemunya Alfamart aja di sini. Oke Pak Budi. Ya. Tetapi memang selain kabar baiknya bahwa toko modern ya ini ya itu sudah merambah di mana-mana sehingga masyarakat bisa belanja dengan model toko modern ya. Masuk itu dingin. Ya toh, masuk toko itu dingin. Kemudian barangnya rapi, bisa milih sendiri gitu ya. Barang-barangnya berkualitas dan terjamin karena kan seperti itu ya. Tetapi sisi lain memang mungkin Pak Budi di beberapa daerah ya, mungkin di kampung-kampung itu masyarakat masih agak seperti belum welcome dengan toko modern kayak Alfamart. Menurut Alfamart gimana itu? Ya, terima kasih Pak Bejan. Jadi secara umum memang Alfamart tetap terus ingin maju bersama dengan para pelaku usaha ya, khususnya mungkin para pelaku usaha kelontong di beberapa daerah, karena memang seperti misi-misinya kita, jadi yang bisa menggandeng para pelaku usaha ya, khususnya untuk kita bina, kita berikan pelatihan dalam bentuk manajemen retail atau pelatihan pedagang Pak Bejan. Ini kami hampir di beberapa kota di seluruh Indonesia itu sudah banyak sekali kita ajak para pelaku usaha untuk bisa maju bareng ya, diantaranya bagaimana kemudian nanti mengelola usaha tersebut yang tadinya mungkin secara turun-temurun dari nenek moyang untuk bisa lebih baik lagi. Tentunya dalam hal ini pengelolaannya baik itu melalui penataan barangnya, melalui administrasi pembukuannya, hingga nanti soal pengiriman barangnya semuanya. Itu semua bisa nanti kita bantu, termasuk bagaimana memberikan pelayanan khususnya ya kepada konsumen. Karena kembali lagi kalau namanya toko tradisional itu seringkali dari orang tuanya, dari kakek neneknya itu tidak ada perubahan ya. Nah, di sini kami berharap bagaimana usaha-usaha mereka bisa lebih baik lagi. Nah, sudah banyak toko atau contoh kelontong-kelontong yang sudah kita melakukan pembinaan dan ya alhamdulillah semuanya rata-rata mengalami peningkatan pendapatan karena sistem mereka juga kita bantu hingga kita monitoring juga sampai mereka juga bisa sukses menjadi toko-toko seperti kita. Ya, karena kan kebanyakan orang itu kehadiran toko modern itu menjajah toko konvensional ya, toko tradisional. Sehingga mesti masyarakat itu kalau di sini ada Alfamart nanti toko-toko lokalnya mati, Pak. Iya. Nah, itulah makanya mindset itu yang tadinya kita ingin sampaikan kepada pelaku usaha. Karena seperti yang tadi sedikit sudah saya singgung ke depan, toko-toko kelontong itu ya namanya juga tradisional ya. Zaman sekarang ini kan kita mau tidak mau harus melakukan perubahan, Pak. Seperti tidak bedanya kayak sebuah handphone. Anak-anak sekarang dikasih handphone zaman kita dulu, saya pikir mungkin juga kurang mau. Begitu juga masyarakat sekarang suruh belanja di tempat yang kurang bersih dan sebagainya, saya pikir itu juga kurang mau. Nah, ini pola-pola ini yang harus kita lakukan perubahan. Jadi mau tidak mau kita harus merubah dalam hal ini mungkin bagaimana perlakuan terhadap konsumen. Pertama diantaranya adalah memberikan pelayan yang baik. Tentu pelayan itu adalah raja, gitu. Selama ini disebut. Tapi kalau buat kami bukan sebatas raja, tapi itu adalah kekasih kami. Karena kalau raja kita menjalankan pekerjaan itu kita dengan terpaksa. Tapi kalau kekasih itu kita dengan rela, ikhlas dan sebagainya. Ini menjadi sebuah langkah Alfamart dalam melakukan memberikan servis terhadap konsumen. Ya, itu yang kaitan pelayanan. Tentu pola penanganan usaha itu sendiri juga tadi mulai penataan barang. Soalnya kadang masyarakat itu kalau pamannya kita beli, bapak ibu mau pengen beli katakanlah nih minyak goreng, sudah mereka langsung ngambilin, habis itu dibayar. Nah, buat kami mereka kita akan coba untuk melakukan cara konsumen untuk biar mengambil sendiri. Karena apa? Dengan skema kita mengambil sendiri, tentu awalnya kita dari rumah ingin membeli minyak goreng, ternyata di samping minyak goreng itu ada harga-harga atau promo-promo yang menarik, yang bisa dibilang mungkin harganya kok murah, sehingga dari yang tadinya beli minyak goreng bisa nambah ke produk-produk lain. Nah, ini salah satu upaya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan buat para pelaku usaha itu sendiri.
Oke Pak Budi, jadi sebetulnya ada rasa takut, tetapi juga Alfamart berkewajiban untuk membina ya, supaya tidak mati ya. Iya, harus kalau bisa malah maju bersama dengan kami. Itu. Menjadi member kami, sehingga nanti apa yang memang nanti ini kita akan berikan pelatihan-pelatihan untuk bisa maju. Bahkan tidak sedikit yang mungkin beberapa toko-toko kelontong itu berada di samping-samping kami, itu yang tadinya mungkin, maaf kalau bisa dibilang pendapatannya kecil, bisa meningkat. Dan itu mereka ada upaya-upaya untuk yang tadi kami berikan program-program. Kalau misalnya nih toko-toko kelontong lokal, ada nggak program Alfamart bermitra atau membantu toko kelontong supaya tidak mati? Misalnya bisa kelolaan ke Alfamart dengan harga lebih murah, dia masih tetap jualan. Gitu, betul sekali, ada. Jadi kami ini ada namanya dulu tuh program member kami ya, member SSP. Sekarang jadi Asesmu. Sehingga produk-produk dari para warung-warung kelontong ini, mereka cukup menggunakan aplikasi. Katakanlah mereka membutuhkan produk-produk yang di warungnya sudah kosong nih, tinggal cukup WA atau SMS, nanti tim kami akan mengirimkan produk-produk sesuai request dengan harga pedagang. Jadi tidak sama dengan katakanlah mungkin Pak Bejan dengan para member atau pedagang tadi, harganya beda. Karena akan dijual lagi. Betul sekali. Sehingga pada saat jualan itu harganya minimal sama dengan Alfamart juga. Iya. Karena kalau lebih mahal kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Bahkan bisa dijual di bawah Alfamart juga masih bisa. Masih untung. Nah, ini program-program. Yang kedua kali, sistem pengiriman barang pun kami berikan tidak kena sama sekali biaya. Jadi gratis. Barangnya dikirim ke warung yang bersangkutan. Ya. Seringkali pedagang-pedagang itu kalau mau pengen belanja kan harus nutup warung dulu nih. Pertama nutup warungnya, yang kedua kali dia harus menggunakan transportasi menuju ke sebuah biaya. Sampai di sana terkadang suka lapar mata, yang tadinya nggak beli jadi beli. Nah, ini hal-hal ini kita sedikit-sedikit ya pangkas, sehingga pedagang cukup dari rumahnya, cukup melakukan transaksi melalui handphonenya, kami akan mengantar produk pesanannya. Jadi ternyata ada program harga member ya. Betul sekali. Khususnya bagi para pelaku usaha lokal, toko lokal tidak perlu takut dengan kehadiran Alfamart, karena bisa kelolaan ke Alfamart yang harganya bisa lebih murah lagi. Sehingga bisa jualan bersaing dengan Alfamart. Betul gitu sekali. Ya. Dan strategi cara penjualan dan sebagainya akan kami pantau, akan kami bantu, sehingga nanti setiap bulannya kalau bisa harus mengalami peningkatan. Ya, mitra itu justru dibina juga, dikembangkan. Syaratnya apa itu toko lokal untuk bisa menjadi mitra seperti itu? Tentunya yang pertama adalah mereka sudah memiliki warung sendiri, warung sendiri, dan memang sudah ada aktivitas usahanya, dan tentunya segmennya harus sama dengan kita ya. Dalam arti kata warung-warung kelontong. Kemudian sudah dari situ nanti para member boleh mendatangi toko-toko kami terdekat untuk menjadi member. Nanti tim-tim kita akan melakukan proses untuk selanjutnya untuk bisa menjadi member-member di Alfamart. Oke, jadi sebetulnya dari pihak Alfamart itu sudah melakukan berbagai upaya juga ya, supaya kehadirannya di kampung-kampung itu tidak dianggap membunuh toko lama ya. Betul. Kalau bisa maju bersama ya. Maju bersama. Tinggal prakteknya aja mungkin bagaimana sih ini bisa sosialisasi ke masyarakat pemilik kelontong sehingga bisa justru bermitra dan maju bersama ya. Karena memang kadang-kadang pedagang belum apa-apa dengan kehadiran toko-toko modern, suka kadang-kadang sudah berintas takut duluan. Ya kembali lagi tadi, kalau kita nggak mau merubah diri, cepat atau lambat memang warung-warung itu juga akan sedikit-sedikit akan mati sendiri, terkikis sendiri. Karena apa? Memang perubahan zaman. Anak-anak sekarang suruh belanja ke tempat yang tadi saya bilang, ke tempat warung yang tidak memberikan pelayanan baik, panas, kadang-kadang dengan pelayan yang kurang baik, jatuh-jatuh ke bawah juga gitu ya. Nah itu, atau mungkin kualitas produk kurang bagus, ini semua akan menjadi pengaruh juga. Jadi memang sebetulnya ini sekaligus kehadiran toko modern itu ya membuat toko-toko tradisional itu harus introspeksi juga ya. Introspeksi, lalu bahkan kalau bisa bermitra ya. Nah ini yang kabar barunya menurut saya ya. Jadi masyarakat ada kabar baru, kalau ada kehadiran toko modern khususnya Alfamart nggak perlu takut karena malah bisa bermitra. Bahkan kami sangat mendukung program-program yang kira-kira bisa kita bantu untuk kemajuan para pelaku usaha juga. Oke Pak Budi, itu kan untuk yang pemilik toko kelontong tradisional. Kalau untuk konsumennya nih, kan Alfamart jualan, masa masyarakat hanya suruh beli aja? Kira-kira ada reward nggak untuk masyarakat dalam bentuk CSR atau apa gitu ya? Oke, terima kasih.
Hampir di setiap tahun kami memiliki beberapa program kegiatan yang dalam bentuk program CSR ya. Bagaimana kita memberikan sumbangsih atau andil kepada masyarakat. Jadi kami pun juga peduli terhadap kegiatan-kegiatan, baik itu mungkin melalui kegiatan-kegiatan di selama ini mungkin yang kita juga sudah lakukan itu ada beberapa kegiatan yang kita berikan santunan kepada masyarakat kurang mampu. Bahkan kemarin selama pandemik ya, pandemik yang mungkin hampir sebagian besar terkena dampak pandemik, kami pun juga ingin memberikan perhatian kepada para masyarakat. Selain kita memberikan itu, kita juga ada program-program kegiatan, diantaranya kita juga ada kegiatan donor darah, ada kegiatan posyandu, ada kegiatan support-support yang memang itu untuk kemaslahatan. Oke. Itu. Bahkan kalau dulu itu, nggak salah pernah ada program bedah rumah juga ya. Bedah rumah. Nah, dari di Semarang ini kembalian misalnya ada pembeli kembali 50 perak, 100 rupiah yang dulu biasanya Pak mau didonasikan. Ya. Itu biasanya untuk apa, Pak? Oke. Nah, kalau yang kaitan donasi itu bukan program CSR kami, itu adalah bentuk kegiatan sosial yang memang itu dana-dana masyarakat yang kemudian dihimpun oleh Alfamart. Oke. Kemudian dana semua itu nanti kita akan serahkan kepada yayasan yang kredibel. Saat ini kami bekerja sama dengan beberapa yayasan yang kredibel, diantaranya Lazisnu, Muhammadiyah, NU. Iya, dan saat ini juga terhimpun menjadi Basnas. Basnas ya. itu. Sehingga yayasan-yayasan ini semua nanti dana-dana yang dari kami kumpulkan itu semua langsung lari ke mereka semuanya. Dan dari yayasan itulah nanti yang akan melakukan proses program-programnya, mendistribusikannya kepada masyarakat. Jadi bukan Alfamart langsung ya. Kami hanya membantu menghimpun yang notabene dana-dana yang 100 rupiah yang mungkin kurang memberikan manfaat buat ya konsumen, kami akan himpun. Ternyata dari himpunan itu tadi bisa memberikan manfaat banyak orang. Oke, gitu. Pak Budi. Teman-teman lupa nih, saya mau sebut bahwa kita podcast dengan Pak Budi ini dari Hotel Patra Semarang ya. Semarang. Jadi kalau ke Semarang silakan mampir nginep di Patra. Tempatnya luar biasa. Saya juga nginep di sini, Pak. Oh, ini Pak Budi juga nginep di sini ya. Thank you. Kita lanjut Pak Budi, pertanyaan berikutnya itu gini. Kalau masyarakat pengen bermitra dengan Alfamart, itu caranya bagaimana? Kan Alfamart itu kayaknya ada yang franchise, ada yang pola-pola kerjasama macam-macam tuh. Gimana syaratnya tuh kalau kita pengen bisnis juga dengan Alfamart tuh? Iya, oke. Ya memang di kami ada program-program ya mungkin kegiatan bagi para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi ke Alfamart. Kebetulan karena Alfamart adalah perusahaan terbuka, sehingga kami sangat welcome sekali bila mana memang ingin melakukan investasi di Alfamart. Tentu program investasi ini ada yang melalui program franchise ya. Di franchise ini tentunya franchisee atau yang biasa investor tadi itu harus yang pertama adalah menyiapkan tempat dulu, Pak. Tempat di sini tentunya nanti setelah dilakukan survei oleh tim kami dinyatakan bagus, lokasi itu kemudian kita okekan dan tentunya investor menyiapkan dana investasi untuk awal itu sekitar 500-an juta. Oke. Ya. 500 juta ini untuk sewa brand selama 5 tahun. Yang pertama, yang kedua kali juga untuk membeli kayak rak-raknya itu, Pak. Untuk membeli AC, untuk membeli komputer kayak gitu. Nah, ini investasi yang dimiliki oleh franchise investor ya. Investor. Nah, ini untuk nanti 5 tahun 500 5 tahun ya. Ya, tentunya terus, kalau tetapi menyiapkan tempat ya. Tempat. Karena sudah memiliki tempat. Toko investor juga. Kalau itu sewa. Kalau dari tanah kosong itu kan kita menyewa biasanya. Tapi kalau franchisee yang membangun harus pemiliknya. Karena ini toko adalah toko milik franchisee. Itu kalau franchise ya. Ya.
Kecuali kalau itu memang kami yang menyewa lokasi, tentunya baik itu mungkin tanah kosong ataupun yang sudah ada bangunan, ruko dan sebagainya, itu baru kami yang menyewa. Ada yang model apa selain franchise, ada model apa kemitraan berikutnya? Ada nggak yang misalnya saya punya tempat, saya serahkan ke Alfamart, nggak perlu sewa, tapi saya ikut memiliki Alfamart gitu? Ya, di kami ada yang mungkin lebih kalau yang memiliki tadi memang ya salah satunya adalah franchise tadi ya, yang memiliki brandnya Alfamart. Tapi kecuali kalau memang bukan brandnya Alfamart, katakanlah mungkin toko Pak Bejan gitu, itu ada namanya outlet binaan Alfamart. Binaan. Ya. Tentu ini toko-toko yang memang miliknya Pak Bejan, nanti akan kami bantu dalam penataan barangnya dan sebagainya. Jadi terkadang juga kita lakukan renovasi tempat warungnya, kita cat dan sebagainya. Ini ada beberapa yang memang sudah kita lakukan ke situ. Gitu. Tadi yang franchise 500 ya untuk masa waktu 5 tahun ya. Iya. Itu nanti dari penghasilan bulanannya masih ada sharing nggak dengan Alfamart atau murni 100% milik? Ya, ada investor? ada sharing. Karena memang kalau barang-barangnya ini kan masih milik pihak lain, karena suppliernya ya. Sehingga produk-produk ini akan masuk ke tokonya investor, tentu nanti ada penjaminnya dari kami. Sehingga nanti ada pihak dari investor, ada pihak dari pemilik produk maupun dari Alfamart. Ya. Makanya masih ada sharing dari hasil penghasilan setiap bulannya selama 5 tahun itu ya. Berapa itu Pak Budi? Nah, secara teknisnya nanti ada bagian detail ada departemen franchise. Maka nanti enggak bagi para pemirsa yang ingin melakukan franchise, silakan boleh mengakses di alfamart.com atau nanti bisa di situ bisa dilihat franchise Alfamart. Sudah online juga ya? Online juga ada. Atau nanti suatu ketika boleh nanti datang ke kantor cabang-cabang kami, cabang Alfamart. Kebetulan kami memiliki ada 32 cabang di Indonesia. Tapi kalau bermitra dalam arti saya hanya punya tempat, Pak, nih monggo Alfamart pakai, kembangkan, tapi saya nggak punya dana franchise-nya, itu memang sudah nggak ada program itu? Itu mungkin lebih tepatnya mungkin sewa ya. Sewa. Jadi disewa aja. Disewa karena aja mungkin sama Alfamart gitu. Ya, kita mungkin lebih baik kita bisa sewa. Tapi tentunya setelah melalui tim kajian kami dari tim surveyor menyatakan itu bagus ya. Location-nya itu menyatakan bagus, sehingga kalau nanti memang sudah bagus tentunya ada proses lebih lanjut. Itu syarat lokasi memenuhi syarat itu apa? Kalau dulu kan ada jarak misalnya 500 meter. Iya. Kalau sekarang gimana jaraknya dengan Alfamart yang sudah ada? Sebenarnya kami Alfamart dimanapun berada ya, baik itu mungkin di Semarang maupun di kota lain, kita selalu mengikuti aturan pemerintah setempat. Jadi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat tentu itu kita akan ikuti. Bila mana memang itu pengaturannya ada yang memang karena jarak atau karena kuota, sehingga program-program itu tetap akan kita lakukan. Bila mana memang itu semua sudah ini ya kita akan coba masuk. Jadi tidak harus misalnya berjarak sekian dari Alfamart yang sudah ada ya? Tidak. Kalau disurvei misalnya dari tempat trafficnya bagus. Ya memang ada beberapa pertimbangan ya. Biasanya memang selain lokasi itu memang trafficnya cukup bagus, kepadatan jumlah penduduk, itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Bukan karena jarak aja ya? Ya, karena memang itu menjadi hal-hal yang memang dilakukan buat kajian tim location. Oke Pak, gitu. Kemudian di masyarakat itu juga, ini ada Alfamart, ini ada Alfamidi, itu sebetulnya apa bedanya itu? Ya, kalau yang Alfamidi sebenarnya itu juga memang masih satu grup dengan Alfamart ya. Konsepnya mungkin kalau di Alfamart sama Alfamidi sebenarnya untuk sisi produk hampir sama. Bedanya adalah yang pertama, Alfamidi itu mungkin space-nya jauh lebih luas atau besar ya. Kedua kali juga menjual produk-produk fresh food ya. Sehingga jauh lebih banyak dan lebih luas, lengkap ya, karena itemnya juga lebih banyak juga. Item dibandingkan dengan Alfamart. Dan memang juga masih satu grup dengan kita. Cuman beda luasan, kemudian barangnya lebih lengkap ya. Betul sekali. Alfamidi bedanya itu ya. Sehingga memang kadang-kadang konsumen juga pengen milih, enggak, itu boleh silahkan di Alfamart. Cuman memang kalau kami memang siap untuk mendekatkan diri ke masyarakat.
Oke, Pak Budi, terima kasih sekali waktunya. Siap, terima kasih Pak Bejan. Kita bisa bicara tentang dunia Alfamart, termasuk yang paling penting buat masyarakat itu kehadiran Alfamart itu kadang-kadang ditakuti, tapi sebetulnya tidak ya. Karena ada program-program kemitraan. Ini yang kedua, ada sedikit yang tadi mungkin Pak Bejan, mungkin saya lupa sedikit. Kita juga program kegiatan kita ini salah satunya juga ada dalam bentuk, kalau saat ini juga ada Alfamart Sahabat Bumi. Alfamart Sahabat Bumi. Ya, jadi kita ini kebetulan ada program kalau selama ini Kampung Sahabat Alfamart yang saat ini kalau di Semarang itu waktu itu kita sempat melakukan renovasi rumah. Ya, bedah rumah ya. Bedah rumah. Kita juga saat ini di tahun 2023 ini juga ada beberapa kota, hampir 5 sampai 6 kota itu juga melakukan program-program. Jadi baik itu pemberdayaan masyarakat, penghijauan dan sebagainya ini kita lakukan sehingga masyarakat di daerah Kampung Alfamart ini bisa lebih produktif lagi Pak Bejan. Ini kita ada program-program yang memang termasuk juga kemarin kami juga melakukan kegiatan peduli terhadap pengurangan kantong plastik. Karena bahayanya kantong plastik Pak Bejan, ini kan ini memang kita lakukan sosialisasi di beberapa kota. Kayaknya kalau Semarang sudah tidak menggunakan kantong plastik juga kan. Ini itu mungkin program-program yang memang kita intens melakukan kegiatan-kegiatan yang memang lebih pada peduli terhadap lingkungan. Alfamart Sahabat Bumi namanya. Sahabat Bumi ya. Itu program di tahun 2023. 23 juga. Selain program itu ada lagi apa? Sebenarnya masih banyak ya, termasuk tadi Posyandu Pak Bejan. Kita Posyandu karena apalagi ini kebetulan nanti tanggal 25 ini juga ada Hari Anak, Hari Gizi Anak ya, Hari Gizi Anak Nasional. Kita juga melakukan program Posyandu di beberapa kota. Ini kebetulan program-program ini kan lebih kepada bagaimana mempedulikan gizi anak ya. Kadang-kadang ada program yang kondisi masyarakat kena stunting dan sebagainya. Ini kita turut peduli ya. Dan kita juga tahun ini juga kita melakukan program bekerjasama dengan SGM. Jadi Alfamart bersama SGM kita memberikan kepada anak-anak PAUD atau TK itu dalam bentuk susu. Susu dan itu mereka kita ingin mereka juga mengkonsumsi gizi baik dari minuman itu, dan sisi lain juga kita peduli terhadap pendidikannya. Kita berikan tas sekolahnya, buku-buku tulis dan sebagainya gratis. Dan bagi bapak ibu gurunya kita berikan laptop untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran dan juga buku bacaan. Itu gimana caranya? Misalnya sekolah nih, lembaga pendidikan ini untuk bisa mendapatkan fasilitas itu gimana? Ya, memang salah satunya adalah data-data itu kami dapatkan dari teman-teman atau usulan dari survei-survei dari teman-teman. Siapa tahu nanti kalau memang ada usulan dari Pak Bejan, tidak apa-apa. Kami boleh nanti akan bentuknya sekolah SD, TK, kami PAUD ya, PAUD atau TK juga nggak apa-apa, karena memang sekolah PAUD atau TK ini kan bibit awal ya. Bibit awal mereka ingin mendapatkan ilmu dan mereka itu harus perlu support yang cukup bagus ya. Karena memang di sini gizi sangat mutlak dibutuhkan oleh anak-anak. Ini kita dilakukan di beberapa kota di seluruh Indonesia. Termasuk Semarang ya? Semarang juga. Oke, Pak Budi, terima kasih sekali penjelasannya. Sama-sama, banyak hal yang menarik buat masyarakat ya. Siap. Sudah dijelaskan semua sama beliau. Monggo masyarakat yang berkepentingan atau tertarik untuk mengikuti program-program Alfamart bisa menghubungi Alfamart ya. Siap. Bisa online, bisa langsung misalnya tanya ke tokonya atau apalah ya. Siap. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dari Hotel Patra Jasa Semarang ya, kami Hotel Patra Semarang, Jateng Pos TV berkesempatan untuk berdialog dengan Pak Budi Santoso. Beliau adalah Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Avaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.